Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi anak-anak 10 TKJ SMK Negeri 2 Kudus. Kita akan lanjutkan pembahasan surat Al-Anfal ayat 72. Kali ini kita akan bahas tentang kandungan atau tafsir dari surat Al-Anfal ayat 72. Innal ladzina aman. Sesungguhnya orang-orang yang beriman. Ada orang-orang yang beriman. Ayat ini menceritakan tentang peristiwa hijrahnya Nabi dari Mekah ke Madinah. Waktu itu meskipun tidak banyak, tetapi sudah mendapatkan perintah dari Allah supaya pengikut Kanjeng Nabi dan Kanjeng Nabi sendiri untuk hijrah dari Makkah ke Madinah. Orang yang beriman adalah orang-orang yang percaya kepada Allah dan Muhammad sebagai Rasulullah. Ini orang yang beriman. Ini golongan pertama. Golongan yang kedua, wahajaru. Orang-orang yang berhijrah. Ada yang beriman tapi tidak berhijrah. Jadi istilah hijrah itu dalam konteks ini adalah perpindahan fisik dari Mekah ke Madinah. Saat ini ada orang-orang yang kembali mengapungkan istilah hijrah itu, tetapi sayangnya hijrah mereka itu lebih kepada simbol-simbol agama. Misalnya tentang berpakaian ala orang-orang Arab. Padahal kalau kita mau selidiki bahwa ada perbedaan antara agama dan budaya. Jadi kalau gamis, jubah seperti pakaian orang Arab, itu budaya Arab. Bukan berarti ketika orang itu hijrah harus berpindah dari pakaian Indonesia ke pakaian Arab. Misalnya lagi, simbol-simbol agama, memanggil teman dengan kata ikhwan dan akhwat, atau manggil teman cewek dengan ukhti. Assalamualaikum ukhti. Ya, bahasa Arab itu bahasa Quran, bahasa syariah. Tetapi hijrah tidak hanya sebatas itu. Hijrah adalah berpindah dari hal yang kurang baik menjadi lebih baik, hal yang buruk menjadi lebih baik. Itu hijrah. Apapun yang kita lakukan yang asalnya kurang baik menjadi lebih baik, itu hijrah. Dan tidak hanya simbol. Yang ketiga adalah wajahadu. Orang-orang yang berjihad. Nah, inilah yang akan kita bahas, yaitu tentang mujahadatun nafas atau kontrol diri, pengendalian diri. Dalam bahasa Arabnya adalah mujahadatun nafas. Mujahadatun nafsi, ya. Kalau diwakafkan
Mujahadatun nafas, membebani diri kita dengan membebani diri kita dengan sesuatu atau perbuatan yang lebih baik lagi. Konteks belajar misalnya, kamu belajar, tidak hanya belajar agama ya, belajar kimia, fisika, matematika, dan lain sebagainya, ilmu-ilmu komputer, itu adalah sebagai salah satu bentuk mujahadah, memberi beban kepada kita untuk mempelajari ilmu-ilmu Allah. Hukum-hukum yang ada di fisika, kimia, ilmu-ilmu komputer itu semuanya berjalan atas izin Allah. Itu hukum-hukum Allah yang ada di alam raya ini. Ada dua hukum, yaitu qauliyah di Al-Quran, ayat qauliyah di Al-Quran, dan ayat kauniyah di alam raya, termasuk ilmu-ilmu yang kita pelajari meskipun bukan ilmu agama. Kamu belajar, kamu menjalankan tugas-tugas sekolahan, meninggalkan aktivitas yang ngepenak ke awak seperti rebahan gitu, foya-foya, meninggalkan itu dan konsentrasi fokus di belajar, itu sudah mujahadah. Mengendalikan diri, melihat potensi diri kita, kemudian kita ajak diri kita untuk melakukan, membebani diri kita untuk mengembangkan potensi menjadi lebih baik. Tidak hanya yang kita lihat adalah bagaimana diri kita supaya berkembang, tetapi kita juga melihat lingkungan kita, bagaimana kita beradaptasi dengan lingkungan, dengan era informasi seperti ini. Kamu bisa berkembang menjadi anak milenial, tetapi tetap tidak meninggalkan ciri-ciri sebagai orang Kudus, orang Jawa, yang selalu dalam didikan orang tua kita punya budaya sendiri yang adiluhung, yang harus kita pertahankan dan kita kembangkan. Baik, 3 golongan ini anak-anak, tidak semua orang yang beriman itu mau berhijrah. Tidak semua orang yang berhijrah mau berjihad. Berjihad dengan apa? Bi amwalihim wa anfusihim. Jihad itu ada 2 di dalam surat Al-Anfal ayat 72 itu. Jadi jihad ada 2, bi amwalihim, dengan harta-harta mereka, harta-harta orang beriman itu, wa anfusihim, dengan harta, dengan jiwa. Bersedekah, berinfak, berzakat, kemudian peduli kepada kondisi orang lain, bahwa kita diberi harta oleh Allah itu titipan. Bagaimana kita bisa mengelola dengan baik sehingga harta itu menjadi sesuatu yang berguna, sesuatu yang bermanfaat baik di dunia, lebih-lebih di akhirat. Wa anfusihim, dengan jiwa. Kalau zaman dulu dengan peperangan, kalau zaman sekarang ya ini, misalnya kamu belajar dengan baik, kamu mengembangkan potensi dengan baik, kamu melihat misalnya lingkungan kamu, apa yang kurang di lingkungan kamu, misalnya begini, misalnya ada kematian, ada tetangga yang meninggal, di desa kamu ada orang meninggal,
sing ziarah, sing takziah, sing ngopeni jenazah, itu rata-rata orang-orang tua misalnya. Ini orang-orang muda kemana? Nah, kamu bisa misalnya punya inisiatif untuk membuat sebuah komunitas perkumpulan jam'iyah tentang membantu prosesi pemakaman jenazah. Ada yang ngopeni tentang lingkungannya, jadi ada orang meninggal itu kan terus lingkungannya dibersihkan. Ada yang misalnya yang perempuan cari bunga, kemudian menyiarkan orang yang meninggal, memandikan dan sebagainya. Ada orang-orang muda yang kamu ajak bareng-bareng untuk ikut serta membantu proses pemakaman jenazah dengan tenaga dan pikiran. Itu wa anfusihim. Hal baru yang kamu cetuskan itu kemudian bertahan dan terus berkembang, masih berjalan. Kamu sebagai pencetus pertama, pondasi pertama, itu tetap akan mendapatkan pahala kebaikan meskipun kamu sudah tidak aktif lagi. Nah, jadi eksplor pemikiran kita, apa yang bisa kita perbuat untuk lingkungan kita, lebih-lebih untuk yang muluk-muluk untuk bangsa kita, untuk dunia. Paling tidak untuk diri kamu sendiri dulu, bagaimana kamu mengubah diri kamu menjadi lebih baik, mengalahkan diri kamu, mengalahkan nafsu kamu, bahwa nafsu atau keinginan yang mengenakkan itu adalah harus kamu jinakkan. Kebutuhan rohani itu di atas kebutuhan jasmani. Kebutuhan jasmani, makan, minum, tidur, itu adalah untuk mendukung kebutuhan rohani tentang beribadah, tentang berbuat baik kepada orang lain. Jangan kebutuhan jasmani kamu utamakan. Nah, ini namanya berjihad. Jasad ini, fisik ini melayani kebutuhan rohani, kebutuhan spiritual. Termasuk kamu melihat lingkungan kamu. Perubahan itu selalu dari orang muda, anak-anak. Dan kita sudah beruntung, kita punya bangsa yang punya peradaban yang tinggi. Tinggal kamu uri-uri, kamu lanjutkan. Kabarkan kepada dunia bahwa orang Kudus, orang Jawa itu punya identitas, punya sesuatu yang bisa dibanggakan. Minimal kalau tidak bisa mengembangkan sesuatu yang baru, hal-hal lama yang baik yang ditinggalkan oleh orang-orang tua kita pelihara. Ini berjihad. Jadi orang muda harus mulai memikirkan apa yang bisa saya perbuat untuk kemaslahatan bersama, demi kesejahteraan bersama. Jangan hanya numpang pansos. Misalnya dulu waktu ada Kanjeng Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah, rame-rame ada perintah hijrah, ada orang yang mau nikah sama orang Madinah, tapi syaratnya harus pindah KTP Madinah. Dia ikut-ikutan hijrah, tapi motifnya bukan mengikuti Kanjeng Nabi, tetapi demi seorang perempuan. Itu kan pansos namanya, memanfaatkan momen bareng-bareng, memanfaatkan simbol-simbol agama untuk kepentingan pribadi. Dan itu sekarang kamu harus hati-hati dengan simbol-simbol agama yang dipolitisir oleh segelintir orang. Nah, 3 golongan ini dan kemudian inti dari pengendalian diri adalah kandungan ayat dari surat Al-Anfal ayat 72. Kemudian
di ayat selanjutnya itu ada dikatakan, dan terhadap orang-orang yang beriman tetapi belum hijrah, maka tidak ada kewajiban sedikit pun bagimu melindungi mereka sampai mereka berhijrah. Tetapi jika mereka meminta pertolongan kepadamu dalam urusan pembelaan agama, maka kamu wajib memberikan pertolongan kecuali terhadap kaum yang telah terikat perjanjian antara kamu dengan mereka. Terikat perjanjian antara kamu dengan mereka. Perjanjian ini misalnya perjanjian dalam sebuah negara. Konteks Indonesia, kita umat Islam hidup bareng dengan berbagai umat beragama. Kita sepakat ada konsensus nasional menjunjung tinggi Bhinneka Tunggal Ika, Pancasila dan NKRI. Maka dalam konteks bernegara kita adalah saudara. Bukan ukhuwah Islamiyah itu lantas kemudian Islam harus diakui secara formal. Tetapi negara menjamin hak-hak setiap warga negaranya untuk beribadah. Kamu orang Islam di Indonesia diberi kebebasan penuh mau beribadah. Sholat, haji diurusi oleh negara. Zakat, ada Badan Amil Zakat Nasional. Dan ibadah kita dijamin, difasilitasi oleh negara. Kalau ada orang yang kemudian menggembar-gemborkan bahwa negara ini harus Islam secara formal, kemudian neteri dandanan, mengingkari konsensus sebagai NKRI, maka itu akan menimbulkan kekacauan, chaos. Bayangkan negara dengan berbagai keragaman ini, kalau diobok-obok ada orang yang coba mengapungkan perbedaan dari suku, agama, dan ras, betapa ngerinya Indonesia. Maka kita sebagai orang Islam, karena sudah ada perjanjian konsensus bernegara, kita sepakat bahwa Indonesia adalah negara dengan konsensus hidup bersama sebagai sebuah bangsa dengan berbagai keragamannya. Makanya itu ada yang para ulama, para kiai menggembar-gemborkan NKRI harga mati. Itu adalah sebuah upaya bagaimana ibadah orang Islam yang sudah difasilitasi oleh negara, dijamin, ini harus tetap kita pelihara, kita pertahankan. Kalau negara aman, maka kamu menjalankan kewajiban sebagai orang Islam juga dengan aman, dengan nyaman. Itu termasuk jihad. Menjaga keutuhan NKRI juga termasuk jihad. Tidak hanya tentang melulu tentang Islam secara formal. Ada orang-orang yang saya contohkan, misalnya tentang saudara-saudara kita Muslim di berbagai negara. Itu kita memandangnya jangan hanya mereka Islam, kita Islam, maka apapun yang mereka perjuangkan kemudian kita juga ikut menyokong. Tetapi kita telisik dulu itu konflik agama atau konflik suku atau konflik politik. Jangan hanya terpaku kepada simbol. Karena banyak donasi-donasi yang sudah terkumpul ternyata tidak sampai kepada yang berhak, tetapi dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Makanya kalau jihad bi amwalihim, berikanlah kepada lembaga atau organisasi yang bonafit, yang diakui oleh negara, yang akuntabel, sudah terbukti dengan kualitasnya, sudah ada jaminan dari pemerintah, sudah diaudit, kita donasi ke sana. Ada NU, ada Muhammadiyah, ada Basnas, Badan Amil Zakat Nasional.
Itu yang saya rekomendasikan untuk kalian. Jangan kepada organisasi yang nggak jelas. Bukan berarti saya menafikan di luar NU Muhammadiyah dan pemerintah ya, tetapi setidaknya yang saya ketahui persis yang bisa dipertanggungjawabkan adalah 3 itu. Monggo kalau yang lain, tapi harus kita pastikan bahwa jihad bi amwalihim, dengan amal, dengan mal, dengan harta itu harus tepat sasaran. Nah, itu kandungan ayat dari surat Al-Anfal 72. Baik, untuk tugasnya saya pengen kamu meresum apa yang saya sampaikan di video ini. Kirimkan di aplikasi LMS berupa resum yang kamu kirimkan di aplikasi LMS SMK Negeri 2 Kudus. Demikian, mohon maaf jika ada kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.